Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifa, NIM 2103211000154, kelas Agribisnis B. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang usaha tani jagung di Desa Kelean, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Jagung adalah salah satu subsektor pangan yang mengandung karbohidrat, dan tanaman jagung ini bisa dijadikan sebagai pengganti beras. Jagung biasanya tumbuh pada kondisi lahan kering karena tanaman tersebut tidak memerlukan banyak air. Kondisi tersebut cocok pada lahan di Madura, khususnya di Bangkalan, karena keadaan tanahnya termasuk kategori lahan kering. Kabupaten Bangkalan merupakan daerah penghasil jagung di Pulau Madura terbesar kedua setelah Kabupaten Sumeneb. Salah satunya berada di Desa Kelean. Budidaya jagung yang dilakukan oleh Bapak Yono dilaksanakan secara sederhana, hingga belum ada perubahan untuk meningkatkan produktivitasnya. Untuk meningkatkan produktivitas harus menentukan sumber daya yang diatur serta dimanfaatkan oleh petani untuk mendapatkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan laporan mini riset ini untuk mengetahui kelayakan finansial pada usaha tani, pembiayaan, pencegah risiko, kerjasama, perencanaan dalam usaha tani di Desa Kelean, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Untuk gambaran umumnya, untuk lokasinya yaitu Desa Kelean, di mana Desa Kelean memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah yang dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Desa Kelean memiliki tekstur tanah debuan dan berwarna merah. Biasanya dimanfaatkan warga untuk lahan sawah, ladang, dan juga kebun. Kegiatan bercocok tanam yang biasa dilakukan masyarakat di Desa Kelean seperti menanam jagung, kacang tanah, rambutan, dan juga nangka. Untuk identitas petaninya, di mana di sini yaitu namanya Bapak Yono, kemudian usianya 59 tahun, pendidikan terakhirnya SMP, alamat Jalan Rambutan, Desa Kelean, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan, luas lahannya 600 meter persegi, kemudian status lahannya milik sendiri dan jenis komoditas jagung dan juga kacang. Yang ketiga yaitu aspek finansial, di mana aspek finansial di sini ada total biaya, penerimaan, pendapatan, keuntungan, RC rasio, BEP harga, BEP unit, dan payback period. Yang pertama total biaya, di mana dihasilkan dari biaya tetap ditambah biaya habis pakai. Untuk biaya tetapnya yaitu 245.000 dan ditambah dengan biaya habis pakainya 350.000. Jadi hasilnya 595. Untuk penerimaan yaitu jumlah produksi dikali dengan harga per unit. Jumlah produksi dari tanaman jagung yang dihasilkan yaitu 400 kg dikali harga per unitnya yaitu 7.000 dengan menghasilkan 2.800.000. Untuk pendapatannya yaitu penerimaan dikurangi total biaya, di mana penerimaannya yaitu 2.800.000 dikurangi total pembiayaan 595.000. Hasilnya yaitu 2.205.000. Untuk keuntungan yang didapatkan yaitu hasil untuk mengetahui keuntungan pendapatan dikurangi biaya implisit, di mana pendapatannya tersebut 2.205.000, kemudian biaya implisitnya yaitu 60.000, maka dihasilkan keuntungannya 2.145.000. Kemudian RC rasio. Untuk mengetahui RC rasio yaitu penerimaan dibagi total biaya, di mana penerimaannya tersebut yaitu 2.800.000 dibagi dengan total biayanya 595.000, maka dihasilkan 4,7. Usaha tani Bapak Yono layak dijalankan dan menguntungkan karena total biaya lebih kecil daripada penerimaan yang dikeluarkan oleh Bapak Yono, di mana menghasilkan 4,7, yang artinya layak dijalankan karena lebih dari satu. Kemudian BEP unit. Untuk menghasilkan BEP unit yaitu total biaya dibagi dengan harga per unit. Untuk total biayanya 595.000 dan harga per unitnya yaitu 7.000. Jadi untuk hasilnya BEP unitnya yaitu 85 kg. Bapak Yono akan mengalami titik impas jika dapat menjual 85 kg dalam sekali panen. Dan jika Bapak Yono ingin mengalami keuntungan, maka dapat memproduksi lebih dari 85 kg.
Selanjutnya yaitu BEP harga. Untuk mengetahui BEP harganya yaitu total biaya dibagi dengan jumlah produksi, di mana total biayanya tersebut yaitu 595.000 dibagi jumlah produksinya yaitu 400 kg, maka dihasilkan 1487. Jadi usaha tani jagung Bapak Yono tersebut dapat dikatakan titik impas atau balik modal jika menjual jagungnya minimal dengan harga 1487 dengan jumlah produksi 400 kg. Kemudian selanjutnya yaitu yang terakhir PP atau payback period, di mana untuk mengetahui payback periodnya yaitu investasi dibagi kas bersih. Untuk investasinya yaitu 595.000 dibagi dengan kas bersihnya 2.205.000, maka dihasilkan payback periodnya 0,26. Jadi berdasarkan perhitungan payback period pada usaha tani jagung Bapak Yono memperoleh hasil 0,26, yang artinya jika dikali 1 tahun atau 12 bulan, maka usaha tani Bapak Yono dapat balik modal dalam waktu 3 bulan 12 hari. Selanjutnya yaitu pembiayaan usaha tani jagung. Sumber pembiayaan awal usaha tani jagung Bapak Yono yaitu menggunakan modal pribadi. Kemudian Bapak Yono dalam pembiayaan usaha tani selanjutnya berasal dari hasil panen, di mana kondisi ini dilakukan secara terus-menerus dan tidak menggunakan kredit usaha rakyat atau yang lainnya. Adapun beberapa kendala yang dihadapi Bapak Yono pada budidaya jagung yaitu belum mempunyai asuransi pertanian, sehingga jika mengalami penurunan pada hasil panen, Bapak Yono akan melakukan pembiayaan dengan menggunakan sebagian tabungan yang dimilikinya untuk melakukan usaha tani selanjutnya. Untuk strategi yang dilakukan untuk melakukan kendala pembiayaan yaitu mendaftarkan asuransi pertanian agar dapat meminimalisir biaya pengeluaran. Risiko dan pengendalian. Risiko yang dihadapi dalam usaha tani jagung Bapak Yono adalah serangan hama. Apabila tidak langsung ditangani dengan tepat, maka akan menghambat keberhasilan budidaya jagung. Adapun pengendalian serangan hama pada tanaman jagung yang dilakukan oleh Bapak Yono yaitu dengan melakukan penyemprotan insektisida cair atau pemberian insektisida butira pada pucuk tanaman saat tanaman berumur 4 minggu. Kemudian menerapkan sistem tanam serentak. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan program asuransi. Untuk kelebihannya, yang pertama memberikan jaminan kesejahteraan bagi petani di masa yang akan datang. Yang kedua, dengan adanya perlindungan asuransi menjadi petani cenderung lebih berani mengambil resiko dan melakukan investasi. Adapun kekurangan dari program asuransi, yang pertama yaitu program asuransi yang diberikan pemerintah kepada petani sering terkendala anggaran yang ada, sehingga sering menimbulkan problematika saat petani membutuhkan dana bantuan. Untuk kemitraan atau kerjasama, Bapak Yono selama ini tidak menjalin kerjasama dengan pihak manapun. Rata-rata petani di desa Kelean menjual hasil panennya kepada tengkulak, di mana tengkulak tingkat harganya masih rendah, sedangkan apabila dijual secara langsung ke lembaga atau perusahaan akan dapat memberikan harga yang lebih baik untuk para petani di desa Kelean. Yang terakhir yaitu perencanaan usaha tani. Perencanaan usaha tani itu ada 5. Yang pertama pemilihan lahan, pemilihan komoditas, kemudian pemupukan, panen, dan terakhir yaitu pasca panen. Yang pertama pemilihan lahan. Lahan yang bagus untuk budidaya jagung yaitu tanah yang kering, yang pengairannya cukup, lahan gambut, dan juga tanaman jagung harus di lahan terbuka yang terkena sinar matahari. Yang kedua, pemilihan komoditas. Bapak Yono dalam pemilihan komoditas dilakukan ketika sebelum masa panen datang. Bapak Yono sudah mengetahui dan sudah merencanakan komoditas apa yang akan ditanam di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga yaitu pemupukan. Pemupukan yang dilakukan Bapak Yono pada usaha tani jagung yaitu sebanyak 3 kali. Yang pertama pupuk dasar yaitu saat tanaman berumur. Kemudian yang kedua yaitu pupuk susulan. Pada pupuk susulan yang pertama pada saat berumur 28 sampai 30 hari setelah tanam. Kemudian yang ketiga yaitu pupuk susulan yang kedua pada saat tanaman berumur 45 sampai 50 hari atau ketika tanaman berbunga. Kemudian yang keempat yaitu panen.
Ketika panen datang, Bapak Yono dibantu oleh 3 tenaga kerja. Salah satunya yaitu berasal dari keluarga sendiri, dan kemudian yang duanya tersebut berasal dari luar. Yang terakhir atau yang kelima yaitu pasca panen. Setelah melakukan panen, Bapak Yono akan menjual hasil panennya tersebut kepada tengkulak. Kesimpulan dan saran, usaha tani jagung Bapak Yono layak untuk dijalankan dan menguntungkan karena dari hasil analisis kelayakan RC rasio pada usaha tani jagung menghasilkan 4,7, yang artinya layak dijalankan karena lebih dari 1. Dan pada perhitungan payback period pada usaha tani jagung, Bapak Yono memperoleh hasil 0,26, yang artinya jika dikali 1 tahun atau 12 bulan, maka usaha tani Bapak Yono dapat balik modal dalam waktu 3 bulan 12 hari. Kemudian, modal yang digunakan dalam pembiayaan usaha tani jagung Bapak Yono berasal dari modal sendiri. Dan para petani di sana juga masih sedikit yang menerapkan asuransi pertanian. Adapun saran pada mini riset ini adalah sebaiknya pemerintah dapat memberikan pengarahan dan memberikan penyuluhan kepada para petani dan juga melakukan kerjasama dengan para petani jagung di desa kalian agar dapat menghasilkan produk yang tinggi sehingga pendapatan usaha taninya meningkat. Terima kasih apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.